Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Ilham Isa Mahendra, NIM A2R17049. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kualitas pelayanan keperawatan dengan pendekatan penilaian kinerja. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi. Definisi dari kinerja adalah penampilan hasil kerja pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas. Jadi dilihat dari segi kuantitas dan kualitasnya. Kemudian penilaian kinerja merupakan alat yang paling dapat dipercaya oleh manajer perawat dalam mengontrol sumber daya manusia dan produktivitas. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip penilaian. Untuk prinsip-prinsip ini yang pertama yaitu evaluasi pekerja, kemudian sampel tingkah laku, kemudian perawat sebaiknya diberi salinan deskripsi. Jadi perawat itu mengetahui tentang standar pelaksanaan kerja, bentuk evaluasi, jadi tidak kebingungan. Kemudian penilaian kinerja dari perawat. Kemudian manajer sebaiknya menjelaskan area mana yang akan diprioritaskan. Kemudian selanjutnya pertemuan evaluasi, yaitu sebaiknya dilakukan pada waktu yang cocok bagi perawat dan manajer itu sendiri. Kemudian laporan evaluasi maupun pertemuan sebaiknya disusun dengan terencana sehingga perawat tidak merasa kalau pelaksanaan kerjanya sedang dianalisa. Di sini juga ada untuk manfaatnya. Yang pertama yaitu meningkatkan prestasi kerja. Untuk yang kedua, mendorong peningkatan sumber daya manusia secara keseluruhan. Kemudian merangsang minat dalam pengembangan pribadi, kemudian membantu rumah sakit untuk menyusun program pengembangan dan pelatihan staf yang lebih tepat guna. Yang kelima, menyediakan alat dan sarana untuk membandingkan prestasi kerja dengan meningkatkan gajinya atau sistem imbalan yang baik. Kemudian yang keenam, mempererat hubungan antara atasan dan bawahan. Di sini untuk proses kegiatan penilaian kerja, untuk yang pertama itu merumuskan tanggung jawab dan tugas. Jadi tugas apa yang harus dilakukan oleh staf dari keperawatan tersebut. Kemudian yang kedua, menyepakati sasaran kerja dalam bentuk hasil yang harus dicapai. Jadi di sini untuk sasaran dan hasil yang harus dicapai itu akan disepakati. Yang ketiga, melakukan monitoring dan koreksi. Kemudian yang keempat, menilai prestasi kerja. Kemudian yang kelima, memberikan umpan balik kepada staf atau karyawan yang dinilai. Selanjutnya yaitu alat ukur. Alat ukur ini harus efektif, kemudian dirancang untuk mengurangi bias, kemudian meningkatkan objektivitas, kemudian menjamin absahan dan ketahanan. Untuk jenis alat evaluasi pelaksanaan kerja perawat yaitu yang pertama adalah laporan bebas, kemudian checklist pelaksanaan kerja. Standar instrumen penilaian kerja perawat yaitu untuk standar praktik keperawatan oleh PPNI yaitu pada tahun 2000 yang mengacu dalam tahapan proses keperawatan, yaitu yang meliputi yang pertama itu ada pengkajian, yang kedua diagnosa keperawatan, yang ketiga perencanaan, yang keempat implementasi, dan yang kelima evaluasi. Kemudian juga ada masalah dalam penilaian pelaksanaan kerja, yaitu yang pertama dari pengaruh halo efek, yaitu tendensi untuk menilai pelaksanaan kerja bawahannya terlalu tinggi karena salah satu alasan. Ada salah satu alasan yang menyebabkan masalah ini. Kemudian yaitu pengaruh Horn adalah kecenderungan untuk menilai pegawai lebih rendah dari pelaksanaan kerja yang sebenarnya karena alasan-alasan tertentu. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang selanjutnya audit keperawatan. Untuk audit adalah pemeriksaan berbagai data. Untuk macam dari audit yaitu yang pertama audit mutu. Kemudian yang kedua audit personalia. Audit mutu itu adalah suatu inspeksi
terhadap ketaatan organisasi untuk mendapatkan standar mutu dengan tujuan menjamin bahwa prosedur quality control berada pada tempatnya dan ditindaklanjuti. Kemudian untuk audit personalia adalah pemeriksaan dan penilaian data-data personalia, yaitu untuk pendekatan teknis audit personalia yang pertama dengan pendekatan komparatif. Kemudian pendekatan wewenang dari luar, kemudian pendekatan statistik. Yang selanjutnya pendekatan kepatuhan dan pendekatan MBO, yaitu manajemen by objective. Untuk laporan dari audit ini yaitu isinya yang pertama itu ada judul, kemudian daftar isi, kemudian ada ringkasan, kemudian ada masalah pokok, yaitu berisi dari tujuan audit, analisis, dan evaluasi. Yang selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Setelah itu ada isi, yaitu berisi data, fakta, pandangan, serta alasan yang merupakan dasar kesimpulan dan saran. Untuk selanjutnya ada sumber data, dan yang terakhir adalah lampiran yang dianggap penting. Terima kasih, itu tadi penjelasan dari saya mengenai penilaian kualitas pelayanan keperawatan dengan pendekatan penilaian kinerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.